Selamat malam, Pak Johan. Malam, Lady. Apa kabar, Malam. Pak? Baik, sehat. Baik, sehat ya. Ini Ya, kondisi ESG hari ini apakah sudah ada koreksi yang sehat? masih koreksi ya kita lihat ya ISG Aha. masih tertekan walaupun sempat di akhir-akhir sempat rebound ya, tapi masih belum confirm ya. Mungkin masih bisa turun dikit lagi. Heeh. Oke, oke. Jadi kalau menurut Pak Johan sendiri, apakah sampai nanti akhir tahun di bulan Desember 2024 bisa ditutup dengan angka 8.000 ISG? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, Kita karena doain itu ya. Heeh. pertanda Mm-mm. baik juga ya. Iya, heeh. Mesti sih oke ya. Mm-mm. Oke. Nah, malam hari ini kita punya tema yang menarik nih, yaitu FOMO, dibeli turun, pas dijual naik. Karena seperti biasanya orang itu seringkali juga terpengaruh oleh situasi atau juga teman-temannya gitu ya. Pas lagi tren apa, ikutan gitu ya FOMO ya. Karena ini terjadi bukan cuma di dunia saham atau trading, tapi terjadi di semua area juga nih Pak. Kalau misalnya ada acara dia nggak ikutan, terus lihat Instagram story temennya seru gitu terus jadi FOMO gitu kan. Tapi Mm-mm, betul. Pak Pak Johan sendiri pernah nggak sih ngerasa FOMO gitu ya? Mungkin awal-awal dulu pertama kali belajar trading kali ya. Iya. Ya, kalau kita bicara tentang FOMO, pasti semua orang pernah ngalamin ya. Apalagi kalau Hmm. masih baru-baru atau yang masih muda-muda gitu ya, emosi lebih labil gitu ya. Apalagi kalau lihat, wah ini lagi naik-naik gitu, wah yuk kita yuk beli gitu. Takut Mhm. ketinggalan gitu ya. Nah, Iya, iya. dulu tuh ya awal-awal juga saya juga pernah pernah juga ngalamin gitu. Kadang-kadang sekarang pun juga kadang-kadang masih ada FOMO juga, cuma masih bisa direm gitu ya. Perasaan FOMO itu seperti selalu ada, tinggal gimana reaksi kita, kita mau eksekusi atau kita mampu menahan diri. Nah, itu dia gitu kan. Nah, gitu. Kalau dulu-dulu sih karena masih belum ngerti ya, nggak tahu nih mau beli saham apa kadang-kadang ya. Nggak ada nggak tahu stock pick apa. Nah, lihatnya kayak ini saham bagus, orang lagi rame, lagi heboh dibahas di sosmed, di grup-grup. Nah, ikutan beli ya. Kadang-kadang pas lagi beruntungnya ya dapat profit, dapat cuan gitu ya. Tapi lebih seringnya sih lebih sering rugi karena kita sekedar ikut-ikutan ya. Karena harga udah dipucuk, kemudian harga turun gitu. Seperti itu sih pengalaman saya. Jadi jadi kalau FOMO malah kebanyakan ruginya ya, Pak ya. Kebanyakan sih rugi ya banyaknya ya. Karena kita depan Oke. sih di ujung-ujung ya. Tapi sampai berapa lama Pak ngerasa FOMO itu dari awal pertama kali belajar trading itu kan tadi katanya FOMO kan. Sampai berapa lama itu FOMO gitu? FOMO yang tidak terkontrol Mungkin kali ya. Karena kalau ya. sekarang kan FOMO tapi katanya bisa dikontrol kan. Iya. Ya, kalau dulu-dulu mungkin berapa bulan lah ya, 3 6 bulan kali ya. Mhm. Karena sering Tiga namanya. karena sering FOMO, sering rugi, loss-loss gitu kan. Jadi kan dievaluasi juga di mana sih salahnya, kenapa gitu. Nah, dan lebih bisa untuk belajar. Dan semakin ke sini makin belajar kan makin ngerti, oh ini seperti ini pola kayak gini. Nah, itu jadi tahu bisa lebih menahan diri gitu. Heeh, Oke. gitu. Tapi bener nggak sih mitos FOMO yaitu ketika dibeli itu turun, dijual tuh naik. Itu bener nggak sih Pak? Katanya kalau orang-orang Hmm. FOMO kan biasanya merasanya seperti itu. Pas dibeli itu turun, pas dijual kok naik gitu ya. Nah, iya. Jadi kalau biasanya nih kalau kita pemula gitu ya, kita belum mengerti tentang teknik, nggak terlalu paham teknikal, nggak terlalu paham itu. Jadi rasanya kayak market nih kayak punya mata gitu, ada mata-mata gitu. Jadi setiap kita beli kayak diturunin gitu. Pas kita udah jual, tahu naik gitu ya. Padahal nggak seperti itu juga, karena itu semua kan lebih eh, bicara tentang fase sebuah saham ya. Jadi fase saham itu karena ada fase lagi naik, kemudian ada fase lagi sideways, kemudian juga lagi akumulasi. Nah, kemudian ketika saham itu lagi di puncak-puncaknya gitu, lagi naik gitu ya. Nah, itu kan biasanya ada pullback. Jadi kadang-kadang kita beli pas dia mentok di resisten, kita nggak ngerti, nah kita buy gitu. Tahu-tahu dia mengalami pullback ya kan. Nah, biasa kan saham tuh selalu ada pullbacknya. Nah, karena kita biasanya nggak ngerti, nggak paham ada pullback, kita jadi takut gitu kan. Nah, kita jual, padahal dia cuma pullback, akhirnya dia balik lagi naiknya seperti itu. Jadi sebenarnya itu ada polanya yang kita benar bisa pelajari gitu. Oke. Gitu Ini sih. ngomongin tentang FOMO, ini Outrider 79 komen hari ini FOMO-nya di oil katanya Pak.
Iya betul, hari ini saham oil pada naik semua ya. Nah, FOMO tuh. Dari tadi pagi tuh ngebahas tentang oil semua tuh Pak ya. Iya. Pada Sobat Juicy pada nanya tentang oil juga. Oke, Mm-mm. berarti kalau misalnya tadi menyambung pembicaraan tentang FOMO ya, mitos FOMO itu, berarti kan ada faktor psikologisnya juga ya Pak ya. Ketika ngerasa kok kayaknya pasti beli itu turun, tapi waktu Mm-mm. dijual kok malah naik gitu kan. Nah itu faktor Ya. psikologis apa nih yang paling sering mempengaruhi keputusan trading? Yang biasanya dibuat Ya. oleh para trader. Ya, biasanya kita tuh sebagai manusia kan umumnya itu punya rasa takut ya. Takutnya itu apa? Takut rugi ya, takut kehilangan momentum ya, takut nggak dapat nggak ikutan nih nggak orang orang pada cuan kok kita nggak dapat. Nah, kita takut takut ketinggalan nih, saya tahu ketinggalan kereta gitu ya. Iya, Nah, iya. jadi seperti itu. Kemudian ketika udah rugi juga kita mulai takut gitu. Tahu-tahu ketika kita beli, ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita, turun. Nah, kita mulai takut. Ya, jadi sebenarnya yang paling banyak pengaruh itu sih rasa ketakutan kita sih. Itu yang pengaruhi Lebih rasa itu. Hmm. lebih berasa rasa takutnya atau rasa serakahnya Pak kalau FOMO itu Pak? Karena beda tipis juga ya. Kadang-kadang orang-orang yang FOMO itu pengennya ya tadi pengen cuan banyak juga, jadinya ngikut jadinya pengen cuan yang banyak sebanyak-banyaknya gitu. Hmm. Kalau biasanya sih orang FOMO kadang-kadang nggak dibilang serakah sih nggak juga ya, karena mereka cuma takut kehilangan aja, takut Oke. ketinggalan kereta aja. Jadi kadang dia pikir copet gitu ya, misalnya udah naik walaupun udah tinggi dia tahu nih udah tinggi tapi dia masih berharap bisa naik lah 2-3 tick lagi gitu. Nah sehingga dia ikutan beli gitu. Ah, ah. Oke, Jadi jadi lebih takut kehilangan kereta. Ah, oh. Jadi lebih berasa rasa takutnya gitu ya. iya, takut ketinggalan. Jadi orang pada punya nih, pada beli, kok aku enggak gitu ya. Nah, Oke, kan di oke. teman-temannya hari ini Nah, ada beli ini enggak? Ini enggak punya gitu kan. Seperti itu. iya, iya. Tapi gimana nih cara mengelola emosi saat harga saham turun setelah dibeli? Ya, Cara mengelola emosinya kan seperti apa, Pak? ya, kalau kita awalnya itu pasti kita harus punya mental dulu ya. Ketika kita sebelum beli, kita harus siap untuk rugi dulu. Sebenarnya seperti itu. Jadi Hmm. ketika orang kan kebanyakan mikirnya kan cuan, cuan, cuan gitu ya. Tapi sebenarnya seorang trader itu sebenarnya udah persiapkan kalau dia rugi gimana gitu. Jadi sehingga dia udah siap dengan risiko dia. Sehingga ketika dia harga turun nggak sesuai dengan plannya dia, nah itulah gunanya pentingnya kita punya trading plan. Jadi sebelum beli itu kita juga punya trading plan. Kita mau beli di mana, nanti kalau seandainya nggak sesuai dengan planning kita, dia turun, nah turunnya kita mau cut loss di berapa gitu. Jadi yang paling pertama itu ya kita siapin dulu mental kita. Ketika ini nggak berjalan sesuai dengan harapan kita Mhm. mau cutnya di mana gitu. Gitu Iya, sih. iya. Oke, jadi memang harus punya kesiapan emosi dan mental untuk siap rugi berarti ya. Iya. Heeh. Karena kalau Oke. nggak siap Nah, rugi pasti biasanya akan dibiarin aja karena udah itu ya udah ntar juga naik kadang-kadang kan kayak gitu ya karena belajar mungkin dari pengalaman-pengalaman masa lalu ketika dia jual mana naik akhirnya dibiarin aja gitu dibiarin tahu-tahu tambah lama tambah dalam seperti itu. oke. Tapi lebih sering Hmm. mana nih, Pak? Lebih sering menyesal karena nggak beli saat harganya naik atau jual terlalu cepat saat harganya terus naik? Lebih Oke. merasa penyesalannya lebih yang mana nih? Kalau dihadapkan dengan Iya, dua situasi tersebut. tiap orang kali ada beda-beda ya kalau ada. Tapi kalau buat saya pribadi sih mungkin lebih nyeselnya kalau dibeli nggak ikutan beli gitu. Ternyata harga beneran naik-naik terus gitu. Terus kenapa ya kalau saya nggak ikutan FOMO ya kayaknya. Biasa gitu. Tapi kalau kita udah punya Oh, terus kita jual tahun lebih naik tinggi ya kita anggap ya udah emang cuan kita rezeki kita emang segitu ya kan istilah udah dapat cuan nih istilahnya cuannya udah dapat cuma kan nggak segede seharusnya gitu. Ya, misalnya kita jual iya, di iya. 1.000, atau naik ke 1.100. Tapi kan kita jual di 1.000 nih, kita udah cuan juga gitu istilahnya. Tapi balik Oke. lagi sih, kadang-kadang ada orang yang emang nggak puas. Udah cuan pun kadang-kadang dia istilah kurang bersyukur ya. Wah, pengen lebih ya. Itu mungkin beda-beda orang lagi. Tapi kalau saya sih mungkin lebih yang pertama tadi. Uh, Oke. Nah, ini untuk Sobat Josie semuanya yang lagi ikutan nonton ya.
Boleh dong ikutan komen kasih tahu gitu. Lebih sering menyesal karena tidak beli saat harganya naik atau lebih menyesal ketika jual terlalu cepat saat harganya terus naik. Boleh di komen juga Iya, kira-kira lebih menyesal kita yang mau mana? tahu. Iya, kita pengen tahu juga nih ya. Eh, Karena tiap orang kan tadi beda-beda ya, secara iya, psikologisnya juga beda-beda ya. betul. Heeh. Atau kalau mungkin Sobat Juicy ada yang mau nanya, boleh langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar atau di kolom pertanyaan. Nanti kita akan bahas bersama dengan Pak Johan terkait dengan tema kita malam hari ini, FOMO, dibeli turun, dijual naik gitu ya. Nah tapi kalau Pak Johan kan udah di dunia saham udah belasan tahun, bahkan berpuluh tahun ya Pak ya? Berapa tahun Pak kalau boleh tahu Pak? Sejak 2010 ya. 2010 berarti udah 14 tahun ya. 14 tahun. 14 Iya. tahun ya. Nah, Hmm. pasti dong pernah punya pengalaman gitu ya. Pernah beli saham karena FOMO, tapi akhirnya malah rugi. Itu boleh diceritain nggak pengalamannya seperti apa? FOMO-nya tentang emiten apa, terus kejadiannya FOMO-nya karena apa, ruginya berapa? Oh ya. Ah, kapan itu ya? Udah lama juga sih. Udah tahun berapa sih? Persis sih nggak terlalu ingat ya emitennya apa ya. Ya, Cuma ya. ya emang waktu itu karena eh, ikut-ikutan beli ya nggak. Waktu itu masih zamannya itu ya, boleh sebut nama sih ya. Zamannya salah satu bandar ya yang cukup terkenal, mungkin teman-teman kalau itu mungkin cukup tahu ya, cukup kenal. Nah, jadi ketika sahamnya lagi naik 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 naik, nah karena lihat cukup menarik, nah saya ikutan belilah gitu ya, ikutan beli. Nah sebenarnya sih udah ada profit waktu itu, udah ada profit ya, naik. Tapi karena mungkin karena serakah, kemudian dapat info, "Ah, ini mau kesekian gitu ya, ya udah hold gitu ya." Nah ternyata tahu nggak lama kemudian dia kena suspend ya, kena suspend bursa, kemudian gitu buka suspend dia langsung ARB betul turun gitu. Nah itu lumayan dalam juga sakitnya gitu. Nah, jadi ya harusnya Oke. profit jadi minus gitu. Minus sekitar 20% kali ada. Oke, oke. Hmm. Jadi memang pengalaman ini yang paling gak enak ya, Pak ya? Salah satu pengalaman yang tidak enak ya? Iya, karena itu ya karena waktu itu juga baru paham dengan mekanisme di bursa efek kita. Ketika saham udah naik naik tinggi, lupa bakal disuspend sama bursa gitu. Nah, ketika udah disuspend dia kecenderungannya bakal turun gitu. Seperti itu. Mm. Oke. Terus itu, pengalamannya Jadi memang sih itu. Jadi yang FOMO itu salah satu hal yang nggak enak juga ya. Hmm. Merugikan Iya, diri sendiri ya, Pak ya. betul. Uh, Oke. Ini ada komentar dari Eltrader 79. Bursa saham ini penuh penyesalan ya, Pak. Jual kecepatan nyesel, nggak beli, naik juga nyesel ya. Iya, maka Oke. kita harus kontrol rasa cukup kita gitu. Jadi kalau emang udah dijual udah cuan, walaupun naik lagi ya udah syukurin aja karena kan masih banyak apa saham-saham yang lain dan bursa juga buka tiap hari kan 5 kali 5 kali seminggu. Dan saham ada ratusan gitu. Jadi momentum itu peluang itu akan selalu ada. Jadi ketika kita miss di kereta satu akan selalu ada kereta lain yang bakal jalan. Hingga kita mencari kereta mana yang bakal mau jalan gitu. Oke, oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ya untuk Sobat Jesi semuanya yang mau ikutan ngobrol, yang mau ikutan nanya, boleh langsung aja tulis pertanyaan di kolom pertanyaan atau di kolom komentar. Nanti selesai saya ngobrol sama Pak Johan, kita akan ngobrol juga sama Sobat Jesi semuanya. Ini ada Ishans Prahai Kaledi, selamat malam juga Dr. Hans, terima kasih sudah bergabung. Oke, Pak, saya mau nanya juga nih ya. Ketika saham itu turun setelah dibeli, sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan itu? Apakah harus menganalisa, apakah ngehold, ataukah langsung dijual? Oke. Jadi ketika baru beli saham nih ya. Nah, peluang untuk turun itu sebenarnya selalu ada gitu. Tinggal bagaimana Oke. kita mensikapinya. Gimana kita lihat dia punya eh, penurunannya berapa persen dulu. Hmm. Jadi kadang-kadang kan misalnya ketika kita beli misalnya di 500 gitu ya. Kadang-kadang dia bisa turun ke 498, 496. Jadi fluktuasi 1 2 tick itu kadang
selalu terjadi gitu, pasti gitu. Jarang ketika kita beli langsung jalan langsung naik, itu jarang. Pasti ada apanya, ada turunnya gitu. Kadang-kadang ada turun sampai 2 tik. Nah, tinggal kita gimana kita lakukan toleransi harga, ya. Apakah kita melakukan analisa dulu sebelum kita beli. Jadi ketika Iya, kita beli, kita udah tahu ambang batasnya di berapa gitu. Jadi ketika oke. dia turun sesuai dengan ambang batasnya, ya kita masih bisa tenang gitu. Itu sih. Iya, iya. Tapi ketika yang praktikal ya Pak, yang perlu dilakukan ketika kalau misalnya ternyata sudah ngikutin plan yang ada, tapi ternyata ada situasi yang tidak terduga, terus ternyata sahamnya yang dibeli itu makin turun gitu setelah dibeli itu. Itu better menganalisa ulang, ataukah di hold tadi, ataukah langsung dijual tuh Pak? Analisa ulang, kalau saya sih lakukan analisa ulang ya. Lakukan analisa ulang ketika emang masih oke, kita hold. Tapi kalau emang udah nggak sesuai lagi dengan analisa kita kan loss gitu. Oke, oke. Nah, Iya. tapi kalau misalnya nih ya Pak ya, kan ada situasi juga yang kelihatannya FOMO karena banyak orang-orang yang ngebeli gitu ya. Tapi mungkin bisa juga jadi itu adalah sebuah peluang investor yang baik. Nah, ini cara membedakan antara oh ini FOMO nih, tapi ini juga kayaknya sebenarnya peluang investasi yang baik nih. Itu gimana nih, Pak? Oh ya. Jadi kalau itu cara bedainnya, kita lihat dulu. Kita harus cari tahu dulu sentimen atau berita apa yang mendorong saham ini naik gitu. Hmm, Jadi kenaikannya itu emang harus ada basicnya. Jadi nggak sekedar kita beli ikut-ikutan gitu, karena kenaikan itu emang ada basicnya. Kayak hari ini misalnya, oh naiknya karena saham karena harga oil naik gitu, maka saham oil naik gitu ya. Nah, kita harus analisa lagi apakah kenaikannya eh, bertahan lama atau cuma sesaat gitu. Nah, itu kita kita bisa lihat. Kalau kita lihat misalnya, oh ini karena perang. Nah, perang ini mungkin dalam jangka waktu yang mungkin masih belum bisa selesai gitu. Nah, itu kita bisa kita lihat, oh, mungkin ini bisa peluang kita untuk masuk mungkin masih bisa gitu. Nah, tapi kita harus cek lagi dari pergerakan harganya seperti apa. Kemudian dia punya, kalau kita udah naik 2-3 hari kita masuk, nah itu berarti kita udah telat gitu kan. Seperti itu. oke, jadi ada indikator atau strategi tertentu nggak, Pak, untuk membedakan antara FOMO sama peluang investor yang baik ini apa aja? Tadi kan salah satunya ada uptrend ya, tentang uptrendnya juga gitu ya. Ya, pasti kita juga harus belajar teknikal dulu ya. Kita harus ngerti Oke. dulu tren pergerakan harga seperti apa. Ya kan? Nah, kemudian eh, kita cek lagi emang, apakah ini emang trennya valid gitu ya. Kemudian apakah diikuti dengan volume. Dan kemudian juga cari sentimen apa yang mendorong kenaikan harga itu. Cari, cari beritanya atau news apa yang mendorong dia supaya naik gitu. Oke. Itu indikatornya ya, Pak ya. Ya, Oke. Tapi apakah ada cara yang terbaik, Pak, untuk melatih mental supaya nggak panik ketika ketika harga sahamnya yang udah kita beli itu turun? Mindset apa yang ya perlu sebenarnya dimiliki? ya pasti mindsetnya kita harus, pertama kali kita harus siap rugi dulu. Itu sih yang harus ditanamkan. Kalau kita nggak siap rugi, ya pasti kita akan gampang panik gitu ya. Ketika harga turun kita akan panik, kita nggak siap untuk rugi gitu. Hmm. Tapi ketika kita udah beli juga sesuai dengan porsi kita, kemampuan kita. Jadi yang kita bisa biasanya beli 100 lot, contoh kita beli 1000 lot gitu. Nah itu kan pasti pressure-nya akan 2 kali lipat, 10 kali lipat gitu kan ya. Nah itu yang menekan, yang membuat kita mental kita jadi down gitu, cepat panik, dan kita nggak bisa ngambil keputusan dengan tepat gitu. Tapi kalau kita masuk sesuai dengan porsi yang size yang kita nyaman, nah kemudian kita juga udah punya plan yang bagus, dan kita juga punya mindset kita, ya kita nggak selalu benar gitu kayak. Nah pasti ada saat-saat dimana kita salah prediksi atau apa, nah kita siap buat cut Ya, loss. Nah ketika itu sih harusnya bakal membantu sekali sih. oke. Jadi mindsetnya itu tadi ya, Pak ya, harus siap cut loss gitu ya. Ya. Oke, harus siap cut loss. Oke. Nah, ini mau nanya juga nih, Pak.
pernah nggak Pak pakai stop loss untuk mengurangi resiko saat harga turun? Ya, Dan seberapa efektif eh, stop loss ini? ya saya juga pakai itu sih, stop loss ya, karena itu sangat membantu sekali, terutama kalau kita nggak bisa disiplin ya untuk cut loss. Kadang-kadang kita kan merasa sayang gitu ya, aduh turun sayang nggak disiplin. Tapi kalau kita pasang stop loss kan dia otomatis tereksekusi sendiri tanpa ada campur tangan manusia gitu ya. Tapi dengan dengan bantuan mesin ya, dengan otomatis itu akan langsung tereksekusi gitu. Gitu juga kalau bisa kita nggak punya waktu buat mantau, kita tinggalin sebentar, atau dia turun ya. Apalagi kalau saham gorengan gitu ya, ketika meleng dikit dia selalu turun gitu. Pergi ambil Ya, minum sebentar atau ke WC sebentar, atau dia anjlok turun udah nggak sempat jual gitu kan. Nah, mending kalau kita pasang stop loss dia pasti tereksekusi dengan langsung tanpa kita bertangan manusia. Itu sih. oke. Jadi memang stop loss ini efektif juga ya Pak ya? Sangat efektif sekali. Oke. Ini ada komentar dari Itsanspra, beli sesuai kerelaan, baik di saat suka ataupun duka ya. Takutnya kembelinya over over apa ya, Iya, over dari kemampuan kita. overdosis ya. Ya, Iya, overdosis ya. overdosis malah yang merugikan kita ya, baik itu dalam Iya, kondisi mau naik atau turun ya. betul. Oke. Tapi untuk hari ini nih Pak, kan lagi FOMO masalah oil ya. Lagi Hmm, pada FOMO masalah oil gitu. ya. Itu kondisinya emang untuk yang minyak itu sendiri gimana nih Pak? Komentarnya dari Pak Johan. Karena tadi pagi di Morning News juga dibahas sebenarnya. Pada banyak yang nanya tentang minyak gitu ya. Hmm. Kalau dari Pak Johan sendiri pandangannya seperti apa? Oke, kalau kita lihat kan emang saat ini kan situasi geopolitik lagi memanas lagi ya, Israel, Iran ya. Kalau Iran ini kan mulai ikut perang. Nah, harusnya sih ini nggak akan selesai dalam jangka waktu cepat ya. Harusnya sih masih panjang ya, masih lumayan lama lah. Nah, itu akan menimbulkan gejolak gitu ya pasti, dan kemudian juga kemungkinan harga oil juga pasti akan meroket gitu, akan naik gitu, akan terpengaruh. Nah, jadi untuk jangka pendek ini harusnya sih saham-saham yang berbasis oil sih dapat sentimen yang positif ya. Cuma tetap kita juga hati-hati, kita juga lihat level-level support dan resisten dia gitu. Ya, kalau emang dia udah dekati resisten, kita tentu hati-hati. Cuma sekarang ini kan emang karena baru hari pertama, emang euforianya lebih hype gitu ya, lebih kencang gitu. Karena kayak gitu tadi gitu dibuka langsung open gap up ya, langsung lompat beberapa tick gitu. Nah, itu sih yang, nah kalau seperti itu, kalau kita udah dibekali dengan info yang cukup valid seperti itu ya, kayak itu kan sentimen perang, agak oil naik, nah sehingga, nah kalau kita FOMO, kita beli di saham seperti itu sih nggak masalah gitu kan, pasti pada cuan kan teman-teman di Hussein semua. Pada hari ini yang beli saham oil pasti pada cuan gitu, itu sih. Oke, itu pandangannya tentang FOMO oil ya Pak atau minyak ya. Iya. Tapi kalau Oke, udah FOMO-nya telat, mungkin udah masuk hari kedua, hari ketiga, nah itu beda cerita lagi gitu kan. Nah, kadang-kadang kan orang masih ragu, hari pertama masih mikir-mikir, ragu itu hari kedua lihat, naik lagi, tunggu lagi, coba besok nama naik, ikutan beli. Nah itu kayak gitu, resiko sih lebih besar untuk ketika dibeli langsung turun dia gitu. Karena ya sebenarnya FOMO udah mulai selesai, karena kita baru telat masuk gitu. Nah, ada sektor tertentu nggak Pak yang sering dibikin FOMO gitu? Maksudnya, misal nih sektor transportasi yang ini nih yang paling sering bikin orang FOMO gitu. Ada sektor tertentu nggak? Atau sama aja batu bara sih tergantung paling sering. situasi? Kalau yang akhir-akhir ini sih batu bara sih, tahun ini batu bara sih sering FOMO. Oke, Karena oke. harga harga komoditi selalu itu kan fluktuasi ya. Kayak kemarin juga China insentif ya, stimulus, kemudian juga harga batu bara, apa, ada royalti, kemudian ya soal seperti itu sih yang bikin ada FOMO kan. Oke. Nah, ini Pak Johan kan juga juga sempat ikut batch yang program yang Go High Gen Z ya Pak ya, bener ya? Oh nggak Nggak ikut? ikut, Oh nggak nggak ikut, ikutan ya? Saya tuh padahal mau nggak. nanya, karena Hmm. banyak sekali Go High Gen Z dari yang anak-anak muda itu ya, yang generasi Z itu kan yang ikutan program Go Agency. Nah, saya tuh penasaran,
mereka ini kan trader pemula gitu ya. Pengen Hmm. tahu aja sebenarnya FOMO-nya itu seperti apa. Tapi dari GOC Padang kayaknya waktu itu nggak ini ya, nggak join juga Nggak ya. ikutan. Oke, Nggak ikutan. Ah. oke. Ini ada pertanyaan Pak dari Altrader79. Ini untuk Sobat GOC yang Hmm. lainnya yang mau nanya, boleh langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar atau di kolom pertanyaan mengenai topik kita malam hari ini yaitu FOMO. Boleh langsung aja ditulis ya nanti. Ini untuk pertanyaan pertama dari Altrader79. Pak, misal nih ya, kita loss di sebuah emiten. Sebaiknya kita masuk lagi di emiten tersebut dengan porsi 2 kali atau mending kita cari emiten lain untuk menutupi loss tersebut. Oke. Jadi pertanyaannya bagus. Ini sering psikologis yang dialami oleh banyak orang ya. Karena Mhm, emang cenderung buat ketika kita udah lost satu emiten, kita cenderung untuk melakukan balas dendam. Ya, balas dendam berarti kita di emiten yang sama, kemudian lakukan 2 kali pembelian gitu ya, 2 kali double dari lot mhm, semula gitu. Nah, sebenarnya bukan masalah di emitennya gitu, ya bukan masalah kita harus nggak boleh di emiten itu nggak juga, kita harus cari emiten lain nggak juga gitu. Tapi pertama adalah kita harus dulu kenapa kita loss di saham itu gitu. Apakah emang ketika dia turun, apakah dia udah balik arah dari uptrend jadi downtrend? Nah, kalau dia mhm, udah balik arah jadi downtrend ya kita harus tinggalin saham itu gitu. Ya udah kita cari saham lain. Tapi ketika kita salah analisa, dia turun. Nah, kita harus tahu dulu ya, itu kan major trendnya uptrend atau downtrend gitu. Misalnya dia mhm. major trendnya, tren utama dia tuh uptrend. Kemudian dia turun karena kita misal beli di pucuk ya, atau dia turun cukup dalam. Ya, karena pasti ada pullback ya, mungkin sekitar 5% atau 10% gitu. Kemudian dia mantul, balik lagi naik. Nah, berarti kita ini kan confirm bahwa ini sebenarnya saham ini uptrend, cuma aja kita mungkin salah posisi sehingga belinya ketinggian, kita nggak kuat dia pullback, sehingga kita cut loss. Ya. Nah, ketika kita cut loss, dia lupa turun dikit, kalau lagi dia naik lagi. Nah, kalau ketika itu udah confirm, udah naik seperti itu, ya kita benar boleh masuk di saham yang lama gitu. Itu sih deh kalau saya. Hmm. Oke, Jadi bukan oke, masalah emitennya, tapi kita analisa lagi trennya seperti apa. Nah, itu. Hmm. oke. Jadi bukan tentang emitennya tapi tentang trennya ya. Iya. Heeh. Oke, terima kasih untuk L379 yang sudah bergabung, ikutan ngobrol dan bertanya. Untuk Sobat Josi yang lain yang masih pengen nanya-nanya, pengen ngobrol juga mengenai FOMO, boleh langsung aja tulis pertanyaannya ya. Oke, nah untuk besok, ini sedikit minggir bentar dari topik kita pagi hari ini, tapi saya yakin Sobat Josi juga pada penasaran gitu ya. Untuk besok ya, ISG, Pak John ada pandangan seperti apa? Besok sih kelihatannya masih koreksi ya. Kalau Mhm, kita lihat di sini masih ada potensi penurunan, tidak ngetes lagi ke 7.500. Walaupun mhm, tadi sempat naik pada akhir-akhir closing. Tapi kalau kita mhm. lihat ini sebenarnya udah mulai masih kritis ya. Cuma emang dia ada support di 7540 ya. Mhm. 7540 ini yang masih ketahan gitu. Nah, besok kita bakal lihat kalau dia masih turun lagi, nah berarti ini bakal confirm bakal turun menuju di bawah 7.500 Oh, itu. turun lagi ya, Pak? Karena hari ini kan udah Ya. 7.600 ya. Iya, sekarang kan masih 7560 ya, 7563. Iya, Mhm. iya. Jadi ini masih ada potensi untuk turun. Cuma kita lihat lagi sentimen emang ditopang oleh beberapa saham oil yang mendukung ya, yang membuat IHSG kita agak tertahan penurunannya. Walaupun kita lihat big bank, big cap bank tuh pada turun gitu, kayak BRI, BCA, yang lain-lain gitu. Oke. Nah, biasanya Hmm. kan ini ya, Pak ya, di bulan Oktober itu ada laporan Q3 ya. Hmm. Nah, biasanya kalau ada laporan Q3 itu apakah menjadi sebuah faktor juga untuk orang menjadi FOMO atau gimana nih? Q3 nggak terlalu signifikan ya efeknya ya. Karena waktu itu pertengahan antara Q3 dengan Q4. Biasanya sih Hmm. orang lebih FOMO di Q4 karena sekalian akhir tahun dan kemudian juga ada itu ya window dressing. Nah, itu sih yang lebih
pengaruhnya lebih gede seperti itu. Oke, jadi kalau Q3 nggak terlalu pengaruh Ya, ke FOMO ya. kalau pengaruh. Oke. Kecuali Tapi ada kalau akhir-akhir ini, itu ya, Mhm. ada dia punya laporan yang signifikan gitu, misalnya dari rugi jadi laba. Nah, itu mungkin bisa pengaruh gede. Tapi kalau biasa sih Q3 nggak terlalu banyak pergerakan dari laporan laba ruginya. Seperti itu. Oke, oke. Mm. Tapi kalau akhir-akhir ini, selain minyak yang bikin FOMO apa lagi nih, Pak? Eh, itu ya tambang-tambang ya, kayak Hmm. mineral-mineral, ya nikel, ya tembaga. Nah itu sih pada FOMO juga. Kayak kemarin batu bara ya kayak Adaro kan kemarin kan sempat sampai 4.000 ya karena dia Hmm. itu mau spin off yang dia punya anak usaha. Nah itu pada FOMO juga kan pada banyak mungkin ya kalau pada FOMO beli di pucuk, nah itu masih nyangkut itu sampai sekarang gitu. Walaupun dia pelan-pelan udah mulai naik lagi Ya, gitu. ya. Hmm. Oke. Oke. Pak Johan ada pesan nggak nih untuk Sobat Josi yang nonton malam hari ini terkait topik kita, FOMO, dibeli turun, dijual naik? Ada pesan nggak sebelum kita menutup IG Live kita malam hari ini? Oke, jadi sesuai dengan judul kita pada hari ini, jadi itu sebenarnya sebuah mitos ya, jadi itu bukan fakta gitu ya. Maksudnya bukan jangan merasa ini kok kenapa ya tiap saya beli turun, kalau saya jual naik kayak Iya. sih saya nggak cocok, nggak cocok nih di saham gitu, mungkin ada hal-hal mistis lain atau apa. Nah itu nggak benar ya. Tapi kita harus lebih pelajari lagi, kita harus belajar lagi tentang trennya seperti apa, karena saham itu kan ada fase-fasenya, ada fase akumulasi, ada fase distribusi, kemudian ada support, ada resisten. Jadi ketika dia udah sampai di puncak, dia pasti akan turun gitu. Jadi ketika dia udah di bawah, dia pasti akan mantul lagi. Nah, itu yang kita harus pelajari. Yang kedua adalah ya kendalikan emosi kita, kendalikan kita punya psikologis. Karena biar gimana pun, ketika kita lakukan aksi beli, ya pasti kemungkinan kalau untung rugi. Kemudian juga untungnya untung besar atau kecil, rugi besar atau rugi kecil. Nah, tinggal kita harus persiapkan mental kita untuk menerima setiap kerugian yang ada. Karena setiap kita beli kan nggak selalu pasti naik gitu, tapi ya selalu ada potensi untuk turun juga. Nah, itu yang teman-teman kadang sering lupa ketika dia beli kan mikirnya cuan-cuan-cuan aja gitu. Kadang nggak mikir ketika saham ini bisa turun gitu loh. Apa ya ini walaupun dia naik pun juga ada kemungkinan buat buat turun. Nah, itu yang kita harus persiapkan ruang ruang untuk error gitu ya. Room for error itu kita harus persiapkan dari diri kita ketika kita salah dalam melangkah, ya kita harus lakukan mundur sejenak gitu. Kita mundur, kita step back, kita lakukan analisa ulang. Dan kita harus berpikiran jernih ya, bisa melihat secara objektif apa yang harus kita lakukan. Apa kita uh, melakukan cut loss atau kita bisa hold sejenak gitu. Kita tunggu. Kita tuh ada batas periode waktu yang kita tunggu, bukan tapi kita bisa tunggu 5 menit, 10 menit gitu. Jadi kan sebelum kita lakukan cut loss, mungkin kita tunggu sejenak gitu. Karena ada baiknya untuk menunggu sejenak, tapi kadang-kadang efeknya bisa beda gitu. Gitu. Ya, Nah, ya. Oke. Ini ada pertanyaan juga nih Pak ya dari Hey Ocean. Jadi FOMO itu apakah identik dengan volume yang flow? FOMO itu kan lebih ke emosi kita ya. Jadi Betul. ketika harga bergerak naik, jadi kalau kita bicara tentang uptrend, kenaikan harga, ya itu pasti ada volume ya. Ada volume, ada kenaikan harga. Nah, FOMO atau enggaknya itu balik ke diri kita gitu. Apa kita mau ikutan atau enggak? Karena ketika kita melihat yang hijau-hijau, saham naik, itu kan ada kecenderungan dalam diri kita untuk ikutan ya. Ya. Itu sekali manusia itu normal, wajar. Nah, tinggal gimana kita mengantisipasinya. Apa kita akan ngikuti, apakah atau kita bisa menahan diri. Nah, itu kan balik lagi ke analisa kita tadi. Ketika kita rasa ini cukup valid buat diikuti, ya why not gitu ya. Karena memang ini emang trennya lagi mau Naik ya. bullish, ya saham ini emang lagi naik, ya kenapa kita nggak ikutan gitu. Apalagi kalau memang ini masih awal, masih di awal gitu. Tapi jangan kita FOMO-nya telat gitu. Orang udah berhari-hari udah masuk, kita barusan masuk sekarang, ya itu risiko akan lebih besar gitu. Uh-uh. Oke, lebih kecenderungannya lebih ke FOMO yang emosional ya, Ya, bukan
bukan identik dengan volume yang flu tadi itu ya. Oke, oke. Ya, Oke, terima kasih banyak eh, Pak Johan sudah memberikan informasinya, memberikan knowledge-nya juga untuk berbagi sharing malam hari ini mengenai FOMO, dibeli turun, dijual naik. Terima kasih juga untuk Sobat JOC yang sudah bergabung di Juice You Up malam hari ini, yang sudah nanya-nanya juga ikutan ngobrol. Terima kasih banyak. Akhir kata, saya Lady Leo pamit, Pak Johan juga pamit. Kita ketemu next time ya Pak Johan ya. oke, thank you Lady. Ya, Oke, terima kasih. Selamat malam thank semuanya. you. Bye-bye. Bye semuanya.